Hai, Assalamualaikum teman-teman Kang Adon TV. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga sehat selalu dan hari-hari Anda menyenangkan. Referensi desain kandang kambing kali ini memiliki banyak fasilitas. Silakan disimak penjelasan saya dari awal sampai akhir. Semoga ada hal baik yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan kandang kambing teman-teman. Tonton terus video terbaru dari channel Kang Adon TV karena membangun farm impian kita. Hai teman-teman Kang Adon TV. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah referensi desain kandang kambing dengan sistem koloni. Kandang ini dibangun di luas tanah 32 meter kali 35 meter. Terus dari segi fasilitas kandang ini memang cukup lengkap. Jadi ada 2 unit gudang pakan, ada ruang tunggu, ada ruang tamu, kantor, serta kamar mandi ya. Terus dari sisi kandangnya sendiri, ini ada 3 unit. Jadi yang membedakan hanya keperuntukannya. Ada yang digunakan untuk breeding, kemudian juga ada yang digunakan untuk indukan-indukan yang sudah bunting sampai melahirkan. Kemudian juga ada kandang untuk tempe, dan di sisi paling kanan nanti juga ada kandang karantina. Jadi kambing-kambing yang baru datang itu tidak langsung masuk ke kandang utama, melainkan di karantina dulu di kandang karantina. Nah, ini yang di depan terdapat sebuah pintu masuk lebar 3 meter. Ini kita menggunakan besi holo. Untuk modelnya kita pasang model minimalis saja, model lipat. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai fasilitas-fasilitas pendukung di farm ini. Nah, teman-teman bisa lihat untuk jalan yang ini lebarnya 4,5 meter. Jadi sangat memungkinkan untuk mobil masuk ke area kandang, khususnya di paling pojok ini, karena ini merupakan gudang pakan ya. Gudang pakan kita pasang ukuran 4 meter kali 6 meter. Ini merupakan gudang pakan kedua. Nah, di sebelahnya juga terdapat sebuah kamar mandi dan tempat wudhu. Kemudian juga ada musola. Kemudian di sebelahnya ada kantor. Terus di sebelahnya lagi terdapat ruang tamu. Dan di dekat pintu masuk utama tadi terdapat ruang tunggu sekaligus ruang jaga. Nah, untuk ruang jaga sendiri ini modelnya minimalis. Jadi tamu yang datang nanti akan masuk ke ruangan ini dahulu. Kemudian akan dipanggil masuk ke area ruang tamu. Untuk ruang tamu kita model minimalis saja. Jadi ini ukurannya 4 meter kali 4 meter. Ini dipergunakan untuk menerima tamu dan meeting. Kemudian di sebelahnya kita ada kantor. Untuk kantor ukurannya 4 meter kali 6 meter. Jadi di dalam kantor inilah nanti kegiatan seperti pemasaran, kemudian perhitungan laba dan rugi, terus pengeluaran, pendapatan nanti akan diproses di kantor ini. Untuk modelnya ya minimalis saja, terdapat beberapa unit komputer. Terus kita ke sebelahnya lagi, ini terdapat sebuah musola dengan ukuran 3 meter kali 4 meter. Nah, musola ini bisa diperuntukkan untuk kegiatan beribadah, jadi bisa memuat beberapa orang. Dan lokasinya pun berdampingan dengan kamar mandi ya, yang terdapat bagian depannya ini ada tempat untuk wudhu. Jadi untuk ukurannya 3 kali 4, kemudian dipotong untuk kamar mandi. Untuk kamar mandi sendiri ukurannya 2 meter kali 3 meter. Untuk fasilitas di dalamnya mulai ada shower, ada kloset, kemudian ada tempat untuk cuci tangan. Kemudian kita ke sisi kanan lagi, ke gudang pakan yang kedua. Ini gudang pakan ini memang konsepnya terbuka. Ini diperuntukkan untuk menyimpan ketersediaan pakan di kandang utama. Nah, kalau ini merupakan gudang satu dan di sebelahnya juga ada ruang laboratorium, ada kamar, dan di sebelahnya lagi ada dapur. Untuk dapur konsepnya terbuka karena ini untuk kegiatan memasak ya, untuk ABK kandang dan pegawai di kantor ini. Kemudian kita langsung masuk
ke area kamar ya. Untuk kamar ABK kita pasang 3 meter kali 4 meter. Untuk konsepnya sendiri sederhana saja, jadi ada tempat tidur dan lemari. Kamar ini bisa menampung untuk 2 orang ABK. Dan di sebelahnya lagi ada ruang laboratorium. Jadi ruangan ini dipergunakan untuk menyimpan berkas-berkas hasil pengecekan di lab. Nah, ini merupakan kandang lama beserta nanti kandang karantina. Tapi sebelum membahas kandang ini, kita menuju ke sisi paling pojok karena di sini ada 2 ruangan. Ruangan ini diperuntukkan untuk ruang inkubasi dan ruangan mantri. Jadi yang teman-teman lihat ini adalah ruangan inkubasi, ukurannya 3 meter kali 4 meter. Kemudian ada akses masuk menuju ruang mantri. Nah, di ruangan ini dipergunakan juga untuk menyimpan vitamin dan obat-obatan yang diperlukan untuk farm ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas sebuah kandang yang berukuran 1,5 meter kali 12 meter. Kandang ini ada 2 unit ya teman-teman. Untuk model tempat makan saling berhadapan-hadapan. Jadi untuk jalan ini memiliki lebar 1 meter 70 cm. Nah untuk wadah pakan ini saya pasang lebar 30 cm menyesuaikan dengan kandang lama. Jadi nanti terkait lebar wadah pakan, terus lubang masuk kepala, kemudian sekat, saya sarankan untuk mengikuti kandang yang sudah ada. Nah, kurang lebih untuk tampak depannya seperti ini teman-teman. Jadi yang atas itu saya pasang kayu 35 beserta kayu 46 untuk rangka utamanya. Untuk sisi bawah kita pasang papan berukuran 2 kali 20. Jadi ketebalan 2 cm, lebarnya 20. Nah, untuk suasana di dalam kandang kurang lebih seperti ini. Jadi konsepnya minimalis. Terus untuk lantai kandang jarak pemasangannya 1,5 cm dan ketinggian sekat kita pasang 135 cm. Nah, kandang ini diperuntukkan untuk kandang karantina dan kandang lama. Nah, kalau ketinggian dari lantai ke bibir pakan itu kita pasang 45 cm atau teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah ke kandang karantina, kita menuju ke kandang 2. Jadi kandang 2 ini letaknya di paling pojok ya, paling belakang. Untuk ukurannya itu 2 meter kali 21 meter. Nah, untuk sekat kandang ketinggiannya sama 135 cm, tapi modelnya yang berbeda. Jadi ini kita gunakan full kayu berukuran 4 kali 6 untuk rangka utama. Kemudian untuk rujinya 3 kali 5. Nah, kurang lebih untuk suasana di dalam kandang seperti ini teman-teman. Jadi dengan panjang 21 meter kita asumsikan sekat menjadi 4 plong. Jadi satu plong atau satu ruangan itu dapatnya 2 meter kali 5 meter 25 cm. Nah, untuk ketinggian dari lantai kandang ke bibir pakan kita pasang 45 cm. Kemudian lubang masuk kepala 20 cm, terus untuk pintu kita pasang 50 cm bersih ya. Jadi kurang lebih untuk sisi dalamnya seperti ini, konsepnya minimalis, karena ini memang diperuntukkan untuk breeding. Nah kurang lebih seperti ini untuk tampak depan secara keseluruhan. Untuk payungan atap yang sisi depan kita pasang 140 cm ya untuk panjang ke depan dari tiang itu. Untuk penggunaan atap kita gunakan atap jenis gelombang. Kemudian untuk model sekat dari tampak belakang kurang lebih seperti ini. Jadi modelnya minimalis. Kemudian di area bawah kandang kita pasang pasangan bata supaya nanti kohenya tidak berhamburan, tidak kocar-kacir ke sisi luar. Terus selanjutnya kita akan membahas ke ini ya, menuju ke kandang utama. Jadi di kandang utama ini memiliki 3 unit, cuma yang membedakan adalah keperuntukannya. Ada yang untuk breeding, ada yang untuk indukan bunting sampai melahirkan, dan di sisi paling kanan nanti ada kandang untuk cempe. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita masuk ke kandang 1, unit 1. Jadi
Kalau teman-teman lihat, ini lebar jalan, ini 2 meter. Itu kepotong untuk wadah pakan 40 cm, baik di sisi kanan ataupun di sisi kiri. Nah, untuk jalan ini, kalau dinilai terlalu tinggi, teman-teman bisa uruk untuk ditinggikan, supaya nanti tingginya sesuai dengan yang diinginkan. Untuk ketinggian wadah pakan dari lantai kandang ke bibir pakan, kita pasang 45 cm, kemudian untuk pintu 50 cm. Jadi untuk model sekatnya hampir sama dengan kandang 2 ya. Tapi yang membedakan kandang ini konsepnya saling berhadapan-hadapan. Terus untuk area di dalam kandang kita model seperti ini. Karena ini panjang keseluruhan 20 meter, jadi dapatnya setiap pelong itu 2 kali 5 meter teman-teman. Oh iya teman-teman, kandang unit 1 ini kita peruntukkan untuk breeding, kemudian untuk unit 2 kita peruntukkan untuk indukan-indukan yang sudah bunting sampai melahirkan. Terus untuk area di bawah kandang, teman-teman biarkan tanah saja. Terus untuk pengambilannya bisa dari depan ataupun dari belakang. Kalaupun area bawah kandang mau ditutup, bisa nanti aksesnya untuk pengambilan kue dari lantai kandang. Jadi nanti lantai kandangnya jangan sampai dipermanen. Oh ya, karena kandang ini cukup lebar, maka antara unit 1, 2, dan 3 untuk konstruksi atap kita pisah. Jadi ada space 1,5 meter. Jadi jalan ini diperuntukkan untuk sirkulasi udara dan tempat atau akses jalan mengambil kue. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke kandang sisi kanan. Jadi kandang ini diperuntukkan untuk cempe. Maka dari itu untuk sekat kita berbeda. Jadi sisi paling bawah kita gunakan papan kayu berukuran 2 kali 20. Jadi tebalnya 2 cm, lebarnya 20 cm. Nah, kurang lebih seperti ini untuk suasana di dalam kandang. Untuk ukuran sekat sama saja teman-teman ya. Tingginya 135 cm, kemudian lebar setiap plong atau ruangan itu dapatnya 2 meter kali 5 meter. Untuk ketinggian ini ya, dari lantai ke bibir pakan kita turunkan menjadi 30 cm, kemudian lubang masuk kepala 18 cm. Untuk sekat sisi belakang kurang lebih seperti ini. Jadi itu yang paling bawah kita gunakan papan kayu. Untuk ketinggian sekitar 55 cm untuk yang sisi belakang teman-teman. Jadi karena sekarang musim hujan dan ini diperuntukkan untuk cempe, maka dari itu sisi paling bawah untuk sekatnya kita gunakan papan kayu. Paling tidak untuk suhunya tidak terlalu dingin, anginnya tidak terlalu kencang, karena ini adalah kandang cempe. Jadi perlakuannya cukup berbeda. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan desain kandang kambing dengan konsep sistem koloni. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup video ini, saya berpesan kepada teman-teman, apabila ingin melakukan pembangunan kandang kambing, domba, dan sapi, yang referensinya dapat dari channel Kang Adom TV, alangkah lebih baiknya teman-teman berkonsultasi kepada ahlinya. Untuk konsep kandang, teman-teman bisa berkonsultasi atau main-main ke peternak-peternak yang sudah sukses. Sedangkan untuk konstruksi bangunan atau struktur bangunan, teman-teman bisa berkonsultasi kepada tukang ataupun arsitek. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.